Ya, ayo. Oke, Jul, mau Jul. Wes sudah record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema Project Quality Management dan Perjanjian Kerja atau Kontrak dalam Proyek. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan kelompok kami yang pertama, Ahmad Saifuddin Agil Rafsanjani dengan NIM 2021531555. Yang kedua, Putri Handayani dengan NIM 2021531159. Yang ketiga, saya Ahmad Inzil Maula dengan NIM 2021531165. Yang terakhir, Anissa Putri Hapsari dengan NIM 2021531167. Pengertian Project Quality Management, yaitu yang pertama quality, karakteristik yang melekat pada produk yang mencakupi persyaratan dan keinginan pelanggan. Manajemen. Manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan sumber daya manusia, sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Project Quality Management berguna untuk menjaga dan menaikkan mutu dalam suatu perusahaan. Menurut Ciptono dan Diana, implementasi sistem manajemen mutu memiliki beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh perusahaan. The Customer Focus Factor. Tujuan awal dari suatu bisnis adalah menarik dan menahan pelanggan agar tetap memilih produk kita. Selanjutnya yaitu faktor karyawan. Karyawan juga terlibat dalam pengambilan keputusan dan juga memecahkan suatu masalah, tujuannya agar karyawan saling bahu-membahu untuk meningkatkan value dalam perusahaan sehingga para pelanggan puas. Dan yang terakhir adalah faktor leadership dan teamwork. Kemampuan memimpin adalah kemampuan untuk menginspirasi orang lain sehingga mereka bersedia memberikan kontribusi maksimal dan bertanggung jawab penuh dalam mencapai atau melebihi tujuan organisasi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Selanjutnya, menurut Ciptono dan Diana 2001, implementasi sistem manajemen mutu memiliki beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Faktor pemilihan sebuah keputusan dan problem solving. Proses pengambilan keputusan melibatkan memilih satu rangkaian tindakan dari beberapa opsi yang tersedia. Dua, faktor pelatihan. Untuk dapat bertahan di pasar modern, perusahaan harus mampu bersaing secara global. Tiga, faktor pembandingan, yaitu faktor membandingkan perusahaan kita dengan perusahaan lain, tujuannya untuk menemukan kunci sukses di perusahaan lain, kemudian mengadopsinya, lalu diperbaiki, kemudian diterapkan di perusahaan. Empat, faktor kontinuitas dalam perbaikan. Dalam persaingan global, berakibat pada cepat berubahnya selera permintaan dari customer menjadi suatu alasan sangat perlunya dilakukan perbaikan guna meningkatkan efisiensi dalam memenuhi kebijakan sehingga mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, menurut Soehartono 1995, kontrak adalah perjanjian tertulis yang landasan hukum antara pihak satu dengan pihak lain untuk mewujudkan tujuan perjanjian yang telah disepakati. Kontrak harus bersifat wajar terhadap kedua belah pihak dan tidak bermaksud untuk mengambil keuntungan sepihak, yaitu dengan merugikan salah satu pihak. Pada pasal 1 ayat 5 UU nomor 18 tahun 1999 disebutkan bahwa kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Selanjutnya, kontrak kerja konstruksi terdiri dari satu agreement atau surat perjanjian,
isi tentang pekerjaan apa saja yang akan dilakukan, waktu penyelesaian yang dibutuhkan, nilai kontrak, ketentuan berkenaan pembayaran, daftar dokumen lain yang menyusun kelengkapan kontrak. 2. Kontrak plan atau perencanaan kontrak, isi gambar yang menampilkan lokasi, dimensi, dan detail pekerjaan yang harus dikerjakan. 3. Kondisi of the kontrak atau syarat-syarat kontrak, isi tentang general condition atau syarat-syarat umum kontrak, di mana meliputi ketentuan yang diberikan pemilik kepada kontrak sebelum tender, kepada kontraktor sebelum tender dimulai, dan special condition atau syarat-syarat khusus kontrak yang memuat tambahan dalam kontrak sesuai dengan proyek. 4. Specification atau spesifikasi merupakan keterangan tertulis yang memberikan detail mengenai material pengerjaan yang tidak tercantum dalam gambar. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari. Selanjutnya adalah penerapan Project Quality Management dan kontrak pada suatu proyek. Di sini setelah melakukan pengamatan, wawancara, dan menyebar kuesioner kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proyek apartemen Podomoro Gulfview Cimanggis, Bogor, maka peneliti mendapatkan berbagai data terkait hal itu. Yang pertama, di sini ada responden, project manager dengan pengalaman kerja 28 tahun, lingkup pekerjaan pimpinan proyek owner. Yang kedua ada engineer dengan pengalaman kerja 6 tahun, lingkup kerja teknisi struktur. Yang ketiga inspektor dengan pengalaman kerja 8 tahun, lingkup pekerjaan inspektor tower U1 dan U2. Responden 4 dengan jabatan inspektor dengan pengalaman kerja 5 tahun dan lingkup pekerjaannya inspektor towerway dan parkir. Selanjutnya ada data responden konsultan. Yang pertama ada construction manager, pengalaman kerja 23 tahun, lingkup pekerjaan pimpinan konsultan pengawas proyek. Responden kedua dengan jabatan engineer, pengalaman kerja 6 tahun, lingkup pekerjaan teknisi struktur. Responden 3 dengan jabatan engineer, pengalaman kerja 24 tahun, lingkup pekerjaan teknisi dokumen kontrol. Yang keempat, field koordinator, pengalaman kerja 20 tahun, lingkup pekerjaan kepala inspektor tower U1 dan U2. Kemudian yang kelima ada jabatan field koordinator dengan pengalaman kerja 18 tahun, lingkup pekerjaan kepala inspektor towerway dan parkir. Responden ke-6, inspektor dengan pengalaman kerja 12 tahun, lingkup pekerjaan inspektor tower U1. Responden 7, inspektor pengalaman kerja 10 tahun, lingkup pekerjaan inspektor tower U2. Responden 8, jabatan inspektor dengan pengalaman kerja 13 tahun dengan lingkup pekerjaan inspektor tower W dan parkir. Responden 9, jabatan kepala administrasi dengan pengalaman kerja 7 tahun, lingkup pekerjaan kepala administrasi konsultan. Kemudian ada data responden kontraktor. Responden pertama manajer proyek, pengalaman kerja 23 tahun, lingkup pekerjaan pimpinan pelaksana proyek. Responden kedua ada site manager, pengalaman kerja 20 tahun, lingkup pekerjaan kepala koordinator engineering diklat, QE atau QC dan komersial. Responden 3 ada manajer konstruksi dengan pengalaman kerja 18 tahun, lingkup pekerjaan kepala koordinator pelaksana utama tower dan MIP. Yang keempat ada kepala pelaksana dengan pengalaman kerja 11 tahun, lingkup pekerjaan kepala pelaksana tower U1. Responden 5, kepala pelaksana dengan pengalaman kerja 10 tahun, lingkup pekerjaan kepala pelaksana tower U2. Data responden yang ke-6 ini ada kepala pelaksana dengan pengalaman kerja 12 tahun, lingkup pekerjaan kepala pelaksana towerway dan parkir.
Nah, dari data di atas disimpulkan ada hasil penilaian owner. Di sini ada klausul keempat, yaitu organisasi dengan presentase 58-75% dengan kategori jarang. Klausul 5 kepemimpinan persentase 60% kategori jarang. Klausul 6 perencanaan persentase 61,25% kategori jarang. Klausul 7 57,14% kategori jarang. Klausul 8 operasional 57,44% jarang. Klausul 9 presentase 63,89% kategori jarang. Klausul 10 peningkatan persentase 60,94% jarang. Di sini totalnya 59,91% dengan kategori jarang. Dari tabel tadi dapat disimpulkan bahwa pemilik atau owner menyatakan bahwa penerapan sistem manajemen mutu yang didasarkan pada klausul dalam ISO 9001/2015 dianggap masuk kategori jarang secara keseluruhan. Setelah dilakukan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pemilik proyek penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan dalam ISO 9001/2015 pada proyek apartemen Podomorogo View Cimanggis tergolong tidak sering diterapkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Agil. Nah, dari hasil penilaian konsultan manajemen konstruksi terdapat klausul 4 dalam konteks organisasi yang berpresentase sebanyak 87,22% dan kedua ada klausul 5 dalam konteks kepemimpinan yaitu dalam persentase 89,44%. Kemudian ada klausul 6 perencanaan 84,4%. Kemudian disusul klausul ke-7 yaitu dukungan berpresentase 74,21%. Di klausul 8 ada operasional berpresentase 85,19%, klausul 9 90,43%, klausul 10 92,36%. Nah, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem manajemen mutu dengan mengacu pada klausul dalam ISO 9001/2015 pada proyek apartemen Podomorogo View Cimanggis selalu diterapkan pihak konsultan manajemen konstruksi. Nah, kemudian dari hasil penilaian kontraktor, dari gambar di samping itu ada klausul 4 dalam konteks organisasi berpresentase 93,33%, klausul 5 kepemimpinan 90%, klausul 6 perencanaan 90,83%, klausul 7 dukungan 92,86%, klausul 8 operasional 88,49%, klausul 9 evaluasi kinerja 90,28%, klausul 10 peningkatan 90,63%. Dari hasil pembahasan di samping dapat disimpulkan bahwa pihak kontraktor selalu menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan klausul dalam ISO 9001/2015. Nah, pada proyek apartemen Podomorogo View tersebut, karena dalam penilaian yang dilakukan oleh pihak kontraktor sendiri, yaitu sebesar 90,91% yaitu selalu. Nah, yang terakhir ini adalah dari semua itu hasilnya itu ada dari pemilik atau owner klausul 4 dalam konteks organisasi sebesar 58,75%. Nah, dalam konsultan klausul 4 organisasi ada 87,22%. Dalam kontraktor konteks organisasi sebesar 93,33%. Nah, dalam total semua itu dari klausul 4 sampai klausul 10, yaitu dari pemilik yaitu totalnya sekitar 59,91%, konsultan sebesar 86,18%, kontraktor 90,91%. Nah, rata-ratanya yaitu sekitar 78,79%. Artinya, dalam proyek standar ISO tersebut, dalam apartemen Podomorogo View dinilai sering diterapkan. Namun terdapat 3 faktor kendala dalam penerapannya, yaitu metode atau prosedur, sumber daya manusia atau SDM, dan pelaksanaan atau operasional.
Terima kasih. Baik, ini dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.